I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Saya menikah dengan ibu pendeta. Waktu itu Pak Pendeta Eben Ubantimo, ketua majelis Sinode. Dia datang, dia kasih nasihat pernikahan, dia bilang begini, Bapak Ibu Pendeta, kepada satu Tuhan yang sama kamu berjanji untuk dua hal yang berbeda. Kepada itu Tuhan kamu dua berjanji untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Tetapi kepada itu Tuhan juga kamu dua berjanji untuk menjadi suami istri yang setia. Dia bilang pesannya begini, jangan sampai kamu terlalu cinta Tuhan sampai lupa cinta keluarga. Atau jangan sampai kamu terlalu cinta keluarga sampai lupa cinta Tuhan. Saya berpikir itu berhari-hari sudah. Saya pikir itu, betul juga. Kadang-kadang banyak orang yang merasa terlalu cinta Tuhan sampai dia, ada satu dua orang dia bilang begini, kalau kita sibuk urus Tuhan punya urusan, nanti Tuhan sibuk urus kita punya urusan. Dulu saya kira itu kalimat bagus, padahal tidak bagus. Kenapa? Kenapa? Kami pun anak pertama ini lahir tahun 2010. Waktu itu saya bawa ke puskesmas, jam 11 itu saya izin di dokter. Saya bilang, dokter, saya izin, saya kasih tinggal saya punya istri. Dokter bilang begini, tidak bisa Pak. Tidak bisa kenapa? Ini harus didampingi suami. Saya bilang, dokter, ada banyak perempuan melahirkan tanpa suami. Saya bisa, dokter, saya kasih tahu dokter, saya kasih tahu dokter, saya punya tanggung jawab ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk gubernur atau presiden. Karena kami mau perjamuan kudus di Amruban Timur. Saya kasih tinggal. Saya pergi. Saya pulang sekitar jam 1 pagi. Saya pikir itu yang paling betul sudah. Kalau kita sibuk urus Tuhan, urusan Tuhan, sibuk urus kita urusan. Tidak. 2 tahun kemudian, ketika ada satu acara di Denpasar, saya pergi, ada satu orang bilang saya begini, Anda sibuk? Iya. Betul-betul Anda sibuk? Iya, saya sibuk. Jadwal ini ngiri. Terus sebab Tuhan bilang begini, Anda belum melayani Tuhan kalau keluarga Anda belum terlayani. Saya bilang, jadi kasih tinggal buang itu jadwal dong semua, kau duduk melihat dari istri saya begini. Mbak Tua bilang begini, Anda harus bikin skala prioritas. Anda harus mengatakan ini tidak. Anda harus tahu mana penting. Bukan soal berapa waktu kamu bersama-sama, tetapi lebih pada quality time-nya. Ini kalau Anda naik begini, keluarga harus ikut. Anda naik, keluarga harus ikut. Kalau tidak, Anda hanya tunggu kapan saudara jatuh. Saya coba berpikir dan coba merenungkan. Akhirnya saya temukan satu jawaban ketika Ibu Pendeta bilang begini. Yang disebut jemaat itu yang mana? Yang disebut jemaat yang mana? Apakah yang ada di rayon sana? Bukan sekedar itu. Yang tinggal di dalam rumah pun disebut jemaat. Kalau tidak, Anda hanya sibuk jadi pendeta penetua diaken bagi orang lain pun rumah tangga. Tapi tidak pernah jadi pendeta penetua diaken bagi rumah tangga sendiri. Karena itu Tuhan bilang, mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, terus kemana? Ujung bumi. Banyak yang mulai dari ujung bumi. Pulang sampai rumah anak dong tidak sekolah semua. Baru dia bilang, kali ini saya pun salib. Bukan salib. Itu engkau pun bodoh. Jadi bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak, bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah setengah dong? Banyak orang ingin punya istri, tapi belum menikah. Banyak yang mau ada suami mah belum. Kamu tidak usah renungkanlah, kamu kecil-kecil begini renungkan. Ada yang rindu ada anak, tapi tidak ada. Belum ada sampai hari ini. Kita dikasih anak, lalu telantar kah? Bikin baik-baik. Tuhan mau begitu. Kalau tidak, saudara-saudara, apa yang kita baik? Itu kenapa yang di situ dong, kenapa? Itu serius, saudara-saudara. Kalau tidak kita repot. Saudara tahu, itu serius. Kadang-kadang dia membengkang kita terlalu kuat sampai kita lupa Tuhan. Kita lupa. Saudara tahu, ada banyak orang, kita orang tua nih, ketika anak, apalagi anak kecil sakit, di kita otak hanya satu, yang penting dia sembuh. Entah dia pun cara mau berkenan kepada Tuhan, kok tidak, kok yang penting ini yang Tuhan mau kasih tahu. Kalau ikut Tuhan kok hanya yang penting sembuh, ya tidak bisa. I believe in